Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita dimudahkan dalam belajar khusus anak sekalian ya. Bahkan nantinya pikirannya ya dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan sambil dulu ya, Muhammad Fatih Sugiri, Kaila Nisminanur, Kaila Rizkia Alia Rahmi, Putri Alia, Syafira Zulfa, Azura Ayah, Tanjung Muhammad Binti, Fatimah Nur Hakila, Alifia Hafizah, kemudian Nasrullah Rahmadani, Makrezi Syahul Azmi, Mahakuti. Ini satu orang ya yang sudah masuk hari ini. Makrezi. Apa dia gimana? Yang sambil coba diberikan sebuah dalam sebuah ya. Selalu baik, teman sekalian. Bapak mau cek kesiapan kalian belajar. Sebelum kita belajar, coba sama-sama yang kita buang pada sampai saya buang meja sekarang. Pagi, satu kali satu. Pagi, siang, dua kali tentunya. Ya, dua ya. Kalau Bapak bilang sore, tiga. Dan harus samaan. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang tertinggal. Jadi siapa yang mendahului, ada yang tertinggal, atau masih ada sampah di belakang. Kita surami dengan gigi, boleh ya? Apa cara-cara apa? Ya, lihat saja. Kuncinya konsentrasi aja. Konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Oh iya.
siang? Kalau maghrib? Malam ya? Sore? Sore? 3. Kalau malam? Jadi ketika ada beragu, keluarkan aja kamu hitungnya orang kan? Kalau papanya sama papanya kan? Tapi orang kan? Ya, ya, ya. Konsentrasi. Lagi. Kan enggak konsentrasi kan? Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang harus bersamaan. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Enakan jadinya. Nah, baik. Alhamdulillah hari ini anak-anak sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bertemu kepada Allah. Karena kita melihat ke kiri karena mereka belakang kita saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah silih berganti. Ini adalah suatu hal yang berbeda ya. Kalau ingat ya. Kalau orang yang punya hati yang lembut dia pasti akan merasa. Barusan Cianjur, ya tak? Di gempa. Sekarang kelihatannya kemarin Garut. Apa itu? Gempa juga. Satu lagi. Apa? Itu yang hujan abu sekarang. Gunung Semeru. Anak-anak sekalian harus tahu musibah datang silih berganti itu adalah pula perbuatan manusia. Ya, Allah akan timpakan silih berganti musibah ya kan? Baik di darat, di laut, segala macam itu adalah ulah perbuatan manusia. Artinya apa? Kenapa Allah timpakan musibah itu silih berganti? Karena banyak maksiat. Ya anda sekalian, pakai sendiri, kita juga, ya pakai juga, kita pakai sendiri. Ya, apa maksud yang sudah kita lakukan tadi? Kalau memang telah kita lakukan maksud cepat paham ya? Supaya mungkin kita daerah kita terkhusus di Bogor ini dari musibah-musibah itu. Mungkin hari ini kita melihat di media, sejadi sebentar lagi kita melihat dengan nyata. Mungkin di media kita melihat orang bergelimpangan. Mungkin hari ini, setelah ini, lusa mungkin bisa jadi orang di dekat kita yang berubah. Maka hati-hati, ya, jangan sibuk dengan perbuatan maksiat, perbaiki diri anda sekalian. Jadikan diri kalian itu lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan ibadah, ya kan? Sholat, jangan pernah lupa, ngaji. Terima kasih. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, coba siapa yang tahu pelajaran kita hari ini apa? Sama Ismail Sunnah. Benar, itu minggu yang lalu enggak? Ini pelajaran kita hari ini. Nah, apa? Beriman kepada malaikat. Ya, pelajaran kita hari ini bukunya. Untuk materi kita hari ini sudah tahu? Siapa yang tahu materi kita hari ini? Ya Pak. Ya. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Coba kita lihat di temanya itu sebenarnya bukan beriman kepada malaikat, tapi malaikat selalu bersamaku. Ya, silakan dibuka. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang beriman kepada malaikat atau malaikat selalu bersamaku, Bapak akan tanya pelajaran minggu yang lalu. Minggu lalu, sebenarnya materi kita tentang apa? Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna-nya itu sendiri apa artinya? Nama-nama baik Allah. Berapa jumlahnya? 99. Coba saya sebutkan di antara Asmaul Husna yang kita pelajari minggu yang lalu. Katakan. Al-Mumin. Apa lagi? Al-Wakil. Al-Wakil. Al-Karim. Al-Matin. Nah, Al-Adal. Al-Mumin artinya apa? Yang maha memberi keamanan. Al-Karim. Nah, coba siapa yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari kemuliaan? Ternyata Allah itu maha mulia, dan kemuliaan itu bisa kita raih dengan cara apa?
kemuliaannya Allah itu bisa kita dapati, ya, dengan cara Sedekah, Pak. bersedekah. Muliakah orang yang suka membantu? Ya. Yang suka memberi? Ya. Nah, jadi Asmaul Husna yang kita pelajari minggu yang lalu hendaknya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Al-Karim, kemuliaan, kita bisa menjadi orang yang mulia asal selalu memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dekat dengan Allah, suka berbagi. Insyaallah alhamdulillah sekalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu tidak bisa kita lihat dari harta benda, tidak bisa kita bandingkan dengan pangkat jabatan, tidak. Kemudian seseorang itu bisa dilihat dari kedekatannya dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, saya dipahami? Sekarang silakan boleh kalian buka HP, buka buku, silakan baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya. Baca dulu, ya. Sudah 5 menit kelamaan ya? 2 menit lah, 2 menit. Jadi baca, boleh pakai sumbernya yang ada. Mau Google, mau YouTube, mau buku, boleh silakan. Ya, ini kita malaikat selalu bersamaku. Adapun tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kita belajar, anda belajar ini, ada yang bisa anda lakukan. Ya. Di antaranya, pertama, peserta mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah dan dalil-dalilnya. Jadi setelah belajar ini, anda tahu apa itu iman, apa itu beriman kepada malaikat Allah, gitu kan? Dan apa dasarnya penjelasan tentang beriman kepada malaikat Allah? Karena segala sesuatu yang kita yakini itu ada dasarnya, gitu kan? Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, peserta mampu meyakini keberadaan malaikat Allah. Yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena malaikat Allah itu memang ada. Kemudian mampu menunjukkan sikap disiplin. Dari tujuan pembelajaran kita itu diantaranya menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian peserta mampu mengimplementasikan beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, peserta diri mampu menyatukan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan puasa. Nah, adapun beberapa konsepnya yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama ini di tema ini, yaitu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian minggu depan bisa kita menjelaskan tentang nama malaikat beserta tugasnya. Ya, baik. Sekarang mau bertanya, apa itu malaikat? Malaikat. Makhluk Allah. Apa itu malaikat? Allah yang diciptakan oleh Allah untuk diutus untuk melaksanakan perintahnya. Tuh, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Apa lagi yang bisa menjelaskan tentang apa itu malaikat? Tidakkah pernah Anda sekalian dulu mendengar di SD? Pernah juga kan? Ya kan? Sebelum di SD juga pernah disebutkan oleh guru di TK malaikat. Ya, sekarang apa itu malaikat? Bagus. Itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari Bagus, masya Allah. Ya, kira-kira malaikat itu ada nggak? ada. Kenapa kalian bilang ada? Dari mana kalian yakin bahwasannya malaikat itu ada? Dari penjelasan Al-Quran. Gimana? Iman. Karena ada iman nih Pak. Kalau nggak ada iman saya nggak percaya pada malaikat Allah, gitu kan? Nah, oke, sip. Malaikat yang kalian ketahui coba apa saja? Jibril. Apa lagi? Sudah diyakini kebenarannya ya. Nah, baik, untuk hari ini kita selanjutnya supaya lebih memahami, kita akan bagi kelompok, dan kelompok itu masing-masing nanti mengerjakan sesuai dengan perintah LKPD. Ya, LKPD tahu gambaran kerja peserta didik. Ya, nah, kita cukup bagi 2 kelompok saja. Ya, 2 kelompok. Sip. Gimana cara menghitungnya? Bagi kelompok, hitung saja 1, 2 ya. 1, 2, 1, 2 terus. Oke.
Silakan kita Satu ini satu. Kak, semuanya, bukan tangannya. Ini buat lingkaran aja, lingkaran. Buat lingkaran. Dulu, supaya Indah bagus kemudian. Ya. Satu, dua, tiga. Udah, arahkan. Buka matanya, mana yang bukanya? Oke, tepuk tangan. Nah, kemudian Bapak dalam jangka waktu 1 menit, 1 menit, kasih nama kelompoknya, ya. Jangan buruk apa jargonnya apa? Masya Allah. Ya, siap ya. 1, 2, 3, 4, dicari sampai dapat ini dia. 2, 3. Syajabir, hebat, cerdas, luar biasa, Masya Allah. Mana dia? 1, 2, 3. Buruk. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Anda sekalian akan dapat lembaran kerja, kemudian baca baik-baik dan laksanakan. Silakan cepat ya. Yang di atas saja, yang di atas ya. Saja ditulis, ya. Tapi pasti sih itu mah. Jadi iman itu iman, pengertian iman dulu, kemudian buat 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan. Jadi tulis dulu. Ini abaikan dulu. Buat 3 pertanyaan. Ya, kepada kelompok saja dipersilakan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sajarotun Dirawat atau Sajabir. Di sini kami akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diberikan oleh kelompok 1. Sebelumnya Tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Buruk ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan dari kelompok 2, yaitu mengenai dalil tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atay Raffi Supriyadi. Nama saya Tanjung Omar Rizky Siria. Saya masih Ramadhani. Saya Matulaya. saya Nurul Syafari. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalil mengenai beriman kepada malaikat Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul beriman pada apa Al-Quran yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya,
Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Demikian jawaban dari kelompok kami. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Oke, sip. Kita kasih aplaus untuk kelompok Bro. Ada pertanyaan dari kelompok saja? Ada sekalian. Oke, alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah berjalan dengan baik untuk masing-masing kelompok. Sudah bagus ya. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok yang sudah. Nah, sedikit Bapak menguatkan dari materi kita hari ini, yaitu iman artinya percaya, ya. Iman artinya percaya. Kalau malaikat itu sendiri apa artinya? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Kalau kita kaitkan antara beriman kepada malaikat Allah, dia istilahnya apa? Artinya beriman kepada malaikat Allah itu adalah meyakini, saya yakin, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun, ya, tentang makhluk yang bernama malaikat. Allah itu ciptakan makhluk yang bernama malaikat dari cahaya, ya. Jadi sebelum adanya manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat, ya. Malaikat dari cahaya. Untuk apa diciptakan malaikat itu? Untuk melaksanakan segala macam perintah Allah. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan untuk, ini insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita akan kita bahas tentang tugas dan para malaikat, ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di sini bisa dipahami ya, memahami makna beriman kepada malaikat, ya. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh kelompok tadi saja, ya. Bahwasanya iman secara bahasa artinya percaya, keyakinan. Iman dan istilah artinya meyakini setulus hati, ya, yang berakar kuat di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita laksanakan dengan perbuatan, ya. Kemudian kalau kita lihat menurut istilah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat dan patuh. Kenapa taat dan patuh? Kenapa malaikat itu tidak ada yang ikat? Nah, karena malaikat itu diciptakan tidak memiliki nafsu, ya. Nafsu berbeda dengan kita manusia. Ya. Kalau dalilnya apa, Pak? Dalilnya sesuai dengan kelompok Buro tadi, ya. Dijelaskan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 285, Bapak. Silakan bacakan. Tadi ada yang salah sedikit ya bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah salah satu dasar buat bahwasannya Allah benar-benar menciptakan malaikat. Ya, artinya apa? Coba silakan baca kelompok saja. Baca artinya. Persoalannya. Nah. Mereka berkata, kami tidak berbeda-bedakan
tugas-tugas malaikat. Paham nggak? Ya, gambar-gambar yang berhubungan dengan tugas-tugas malaikat. Contoh satu maut, malaikat maut. Nah, mungkin yang berhubungan dengan tugasnya malaikat maut apa? Mati. Nah, jadi gambar itu Bapak ambil. Jadi tugas yang lain gitu juga. Malaikat tunggal apa? Bukan nakir apa? Dan kalian bisa menjelaskan nanti ketika kita bertemu di minggu depan. Nah, itu saja. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Silakan. Kalau dijelasin apa kepada malaikat, karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dari dijelaskan dalam dalil-dalil seperti Allah Bapa. Oleh sebab itu kita harus meyakini kepada malaikat dengan sepenuh hati, juga harus mengaplikasikan kegiatan-kegiatan baik kita pada sehari-hari. Lalu harus mengingat setiap kegiatan buruk karena itu akan dicatat oleh malaikat.